Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aurelia Indriani dari kelas 1K17 dengan NPM 1121028. Di sini saya akan menjawab jawaban nomor 5 UTS Agama Islam dengan membuat video kultum dengan tema amalan ringan yang akan mengantarkan ke surga. Kata surga berasal dari bahasa Jawa Sanskerta yang berarti tingkatan suatu keadaan orang mencapai kebahagiaan. Makna surga itu kemudian digunakan untuk menerjemahkan konsep jannah di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, surga disebut sebagai Al-Jannah yang artinya taman bunga. Taman untuk bersenang-senang di mana kesenangan yang disediakan tidak ada taranya di hadapan Tuhan. Untuk mencapai surga, manusia harus menempuh jalan yang panjang. Jalan pertama ialah mati, yang merupakan syarat pertama. Dalam Islam, surga merupakan tempat terbaik untuk para hamba yang baik juga. Bahkan banyak orang yang mengidamkan untuk bisa hidup di surga kelak. Namun sebenarnya ada beberapa tingkatan dari surga, yaitu pertama, surga Firdaus. Surga terbuat dari emas yang berwarna merah dan diberikan kepada orang-orang yang ridho dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, surga yang terbuat dari mutiara berwarna putih dan disediakan untuk orang yang mencintai Allah. Yang ketiga, surga Naim. Surga terbuat dari perak berwarna putih dan disediakan untuk orang-orang yang menolong agama Allah. Yang keempat, surga Mawah. Surga yang terbuat dari batu zurbazat berwarna hijau dan disediakan untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Yang kelima, Darul Muqamah. Surga terbuat dari permata berwarna putih yang disediakan untuk yang berbuat kebaikan dan jarang berbuat kemaksiatan. Yang keenam, Mukamal Amin. Surga ini disediakan kepada orang-orang yang keimanannya sudah mencapai tingkat mutakin. Yang ketujuh, surga Khuldi. Surga yang diberikan kepada orang-orang yang taat menjalani perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah adalah perbuatan yang merupakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan hubungan manusia dengan Allah. Hubungan inilah yang disebut dengan istilah habluminallah. Sedangkan amal jariyah merupakan perbuatan baik untuk kepentingan masyarakat umum yang dilakukan tanpa pamrih. Hubungan yang disebut dengan habluminanas ini merupakan hubungan sesama manusia atau sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, iman dan amal saleh adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu dari keduanya tidak ada, maka kesempurnaan dari salah satunya akan berkurang. Iman tanpa amal itu hampa, sedangkan amal tanpa iman itu percuma. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya agar amalan sekecil apapun tidak dianggap remeh. Ada juga amalan yang ringan, namun justru dapat mengantarkan kita ke surga. Mempunyai amalan yang melimpah belum menjadi jaminan seseorang masuk surga. Karena sejatinya orang-orang masuk surga bukan karena amalannya, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak mungkin dikaruniakan kepada orang yang tidak memiliki amal soleh. Karena itu, amalan ringan sangat tidak menjadi pengantar ke surga, karena amalan hanya sebatas sebab. Berikut ini beberapa amalan yang ringan untuk diamalkan, insya Allah bisa mengantarkan siapapun yang melakukannya menuju surga. Yang pertama, selalu mengingat Allah. Mengingat Allah menjadi kewajiban kita sebagai hambanya. Karena Allah lah kita bisa hidup sampai sekarang, diberikan rizki dan kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan berzikir selalu. Yang kedua, mengerjakan sholat. Jika diibaratkan sholat merupakan tiang agama, sholatnya kokoh, maka amalan agama lain juga kokoh. Bahkan mengerjakan sholat tepat waktu merupakan amalan yang akan masuk golongan surga tanpa hisab. Ketiga, membaca ayat kursi selesai sholat fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat, maka tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Yang kelima, yaitu menahan amarah. Tidak bisa dipungkiri, manusia tentu pernah merasa kesal dan membuat amarahnya membludak dan menjadi-jadi. Pada dasarnya, untuk menahan amarah tidak semudah yang dibayangkan. Dengan banyak faktor yang mempengaruhi tingkat amarahnya, namun jika seseorang bisa menahan amarahnya, itu menjadi amalan yang bisa mempermudah masuk surga. Yang keenam, memaafkan orang lain. Amalan ini juga tidak mudah dilakukan. Orang yang menyakiti baik dengan perkataan atau perbuatan kepada kita dan membuat sakit hati, tentu tidak semudah itu untuk memaafkan. Namun jika dilihat ganjaran dari memaafkan ini, Allah akan mempermudah masuk surga jika mengamalkan amalan ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.